Berikut adalah video eksperimen interferensi celah ganda. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama laser, selanjutnya selotip, kemudian gunting, dan yang terakhir adalah serabut kabel. Langkah pertama yaitu kita harus meletakkan serabut kabel di atas lubang laser. Kemudian kita ambil selotip untuk merekatkan serabut kabel pada laser. Kita pastikan serabut kabel sudah berada di tengah laser untuk memecah sinar laser menjadi dua. Selanjutnya, setelah sudah yakin, maka kita rekatkan serabut kabel pada laser. Selanjutnya, agar laser dapat tetap hidup tanpa dipegangi, maka kita rekatkan selotip dengan kuat pada tombol laser. Nah, sekarang laser siap digunakan. Percobaan pertama. Percobaan kedua. Dan percobaan ketiga. Berikut adalah hasil dari eksperimen interferensi celah ganda yang telah saya lakukan. Hasil percobaan 1, hasil percobaan 2, dan hasil percobaan 3. Nah, dari ketiga gambar ini dapat kita ketahui bahwa lebar setiap pita terang itu hampir sama meskipun menjauhi titik terang pusat. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara hasil eksperimen interferensi celah ganda dengan eksperimen difraksi celah tunggal. Berikut adalah video eksperimen dari polarisasi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama plastik mika. Di sini saya menggunakan 3 warna yaitu merah, hijau, dan kuning. Selanjutnya adalah flash HP. Untuk penggunaannya yaitu kita nyalakan flash HP, kemudian kita berikan plastik mika di depan flash. Dan inilah hasil dari cahaya terpolarisasi oleh mika merah. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan mika warna hijau. Dan inilah hasil cahaya yang terpolarisasi oleh mika hijau. Dan yang terakhir, kita lakukan hal yang sama dengan mika kuning. Dan inilah hasil dari cahaya yang terpolarisasi oleh mika kuning. Berikut adalah hasil dari eksperimen polarisasi. Di sini pada gambar pertama menunjukkan flash HP adalah berupa cahaya putih atau cahaya polikromatik. Kemudian ini adalah hasil dari cahaya terpolarisasi mika merah.
Yang ketiga adalah cahaya terpolarisasi mika hijau, dan yang terakhir adalah cahaya terpolarisasi mika kuning. Dari ketiga gambar ini dapat diketahui bahwa polarisasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip kacamata 3D, di mana hanya satu warna yang diperbolehkan untuk menembus polarisator. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Kemudian inilah video eksperimen difraksi celah tunggal. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama adalah laser, selanjutnya adalah gunting, kemudian selotip, dan juga silet. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mematahkan silet. Selanjutnya, kita susun silet di atas selotip seperti pada video berikut ini. Penyusunan silet diharuskan membuat sebuah celah yang nantinya menjadi sebagai celah tunggal. Kemudian kita rekatkan dengan menggunakan selotip agar tidak berubah posisinya. Sekarang celah siap digunakan. Nah, kemudian agar laser tetap hidup tanpa harus dipegangi, maka kita harus merekatkan selotip dengan kuat kepada tombol laser. Nah, kini alat dan bahan siap digunakan. Berikut adalah percobaan pertama. Selanjutnya, percobaan kedua. Dan yang terakhir, percobaan ketiga. Berikut hasil dari eksperimen yang telah saya lakukan. Ini adalah hasil dari percobaan pertama, kemudian ini adalah hasil dari percobaan kedua, dan ini adalah hasil dari percobaan ketiga. Dapat dilihat bahwa intensitas setiap pita terang terus
berkurang setiap menjauhi pita terang pusat. Gelembung air sabun. Dan apakah kalian pernah memperhatikan pada gelembung air sabun tersebut terlihat berwarna-warni? Nah, apabila kalian memperhatikan, di sana terdapat warna-warni. Nah, apa yang terjadi dengan peristiwa itu? Nah, ketika kalian bermain gelembung air sabun, itu terasa terlihat indah ya? Sehingga ketika kalian bermain gelembung air sabun, kalian terasa happy bukan? Nah, jadi kesan melihat gelembung air sabun berwarna-warni itu disebabkan karena terjadinya interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang jatuh pada selaput tipis seperti selaput air sabun. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa gelembung air sabun berwarna-warni? Nah, itu karena adanya sinar yang datang jatuh pada selaput tipis dengan tebal lapisan seperti pada gambar D. Oleh selaput akan dibiaskan dan dua sinar dipantulkan, yaitu oleh sinar yang ada pada gambar, yaitu sinar BD dan EF, dan kedua sinar itulah yang akan berinterferensi di retina mata kita sehingga kita bisa melihat gelembung itu berwarna-warni. Sehingga gelembung pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu ada penggaris, kisi difraksi, laser, rel presisi, layar berskala, terakhir, tempat kisi dan penyangga. Berikut merupakan langkah-langkah percobaan kisi difraksi. Hal pertama yang kita lakukan adalah merangkai rel presisi dan layar berskala. Kemudian menentukan jarak kisi terhadap layar dan jumlah garis persatuan panjang dari kisi yang digunakan. Selanjutnya
adalah melakukan percobaan dengan menyalakan cahaya laser dan mengarahkannya ke arah kisi dengan jarak tertentu dengan menggunakan alat presisi atau penggaris untuk lebih akurat. Saat cahaya laser diarahkan ke kisi, maka akan terbentuk pola gelap terang pada layar berskala. Amatilah pola gelap terang tersebut, lalu kemudian mengukur panjang antara jarak terang pusat dengan terang orde 1. Berikutnya yaitu mengulangi langkah tadi dengan jarak layar terhadap kisi dan jumlah garis persatuan panjang kisi yang berbeda. Nah, jika sudah mendapatkan data, maka selanjutnya adalah menghitung panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Dua titik terpisah. Nah, untuk memahaminya, kita akan coba lihat eksperimen mobil di bawah ini. Nah, kita lihat itu seperti satu sumber cahaya ya dari kejauhan, tetapi bila didekatkan, nah ini mulai terlihat bahwa dia adalah dua sumber cahaya yang terpisah. Nah, ini ya. Jadi di jarak tertentu kita belum dapat membedakan bahwa ini adalah satu sumber atau dua sumber. Jadi nampaknya seperti satu sumber saja. Nah, tapi bila didekatkan, nampak ternyata dua sumber. Nah, kita coba lihat, amati, ini ada jarak dua sumber yang terpisah antara satu lampu dengan lainnya, lampu kanan dan kiri, dan ini adalah pengamat, di mana pengamat tentu saja mengamati cahaya langsung menuju mata, dan ini adalah jarak antara pengamat dengan sumber L, lalu ini adalah sudut resolusi minimum di mana sudut antara dua sumber cahaya, dan ini adalah jarak antara dua sumber cahaya ya, itu disebut juga daya urai. Pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pembiasan cahaya yang sudah kita bahas adalah uang dan bejana yang dimasukkan ke dalam bejana yang berisi tampak lebih dekat ke permukaan. Nah, selain itu, ada dua contoh lagi, yaitu fata morgana dan pelangi. A. Mengapa kita melihat fata morgana? Ketika kamu sedang menaiki kendaraan di siang hari yang terik dan melewati jalan panjang yang beraspal, kamu akan melihat seperti ada genangan air di depan kendaraanmu. Dan ketika kamu melihat di kejauhan jalan, tampak ada lagi genangan air hayal di depanmu. Nah, munculnya genangan air hayal di jalan beraspal di depanmu dikenal dengan sebutan fata morgana. Fata morgana terjadi karena permukaan jalan mendapat sinar matahari dengan intensitas kuat, sehingga ada perbedaan suhu yang cukup besar di dekat permukaan jalan. Di dekat permukaan jalan aspal yang panas, terdapat lapisan udara yang paling panas. Di atasnya, lapisan udara hangat, dan di atasnya lagi terdapat lapisan udara dingin. Karena lapisan udara yang lebih dingin memiliki kerapatan lebih besar dari lapisan udara panas, maka sinar matahari yang datang dari lapisan udara dingin ke lapisan udara hangat dan udara panas akan dibiaskan menjauhi garis normal dan akhirnya dibelokkan ke atas ketika cahaya tersebut memasuki lapisan udara panas di dekat permukaan jalan. Cahaya ini dibiaskan ke mata kita sehingga seakan-akan cahaya ini datang dari permukaan jalan atau bahkan dari bawah jalan. Karena itulah, kita melihat bayangan langit ini seperti genangan air di jalan beraspal. Fata morgana yang sangat terkenal terjadi di gurun pasir. B. Mengapa terjadi pelangi? Di sekolah dasar, kamu mungkin telah mengetahui bahwa cahaya putih dilewatkan pada prisma. Sinar biasnya akan terurai menjadi beberapa cahaya yang dikenal dengan pelangi. Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat, yang terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Disingkat
Meijiku Hibiniu. Warna merah memiliki panjang gelombang paling besar dan selalu berada di atas, sedangkan ungu memiliki panjang gelombang terkecil dan berada di bawah. Cahaya matahari kelihatannya tidak berwarna dan dinamai cahaya putih. Akan tetapi, cahaya itu terdiri dari campuran-campuran warna yang berbeda. Penguraian cahaya putih atas komponen-komponen warna pelangi disebut dispersi cahaya. Bagaimana terjadinya pelangi? Coba kamu amati sinar matahari mengenai permukaan tepi prisma atau pada permukaan buih sabun. Kamu akan melihat berbagai warna dalam cahaya. Ini adalah cahaya putih yang dibiaskan menjadi berbagai panjang gelombang cahaya yang dapat kita lihat sebagai warna Meijiku Hibiniu. Panjang gelombang cahaya ini membentuk pita garis-garis partikel. Tiap warna bernuansa dengan warna sebelahnya. Pita ini disebut spektrum. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tetapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus.